Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofastiani Oktavia dari Prodi Komputerisasi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tata cara pembuatan sistem basis data menggunakan Microsoft Access berdasarkan studi kasus yang telah saya buat, yaitu tentang pendaftaran mahasiswa baru di Politeknik Nusantara. Politeknik Nusantara akan menerima mahasiswa baru sejumlah 50 calon mahasiswa yang akan dibagi menjadi 2 jurusan. Dengan menggunakan sistem basis data, diminta untuk membuat sebuah sistem guna mengelola data pendaftaran mahasiswa baru tersebut. Di bawahnya telah saya cantumkan rincian data tabel yang akan saya buat, terdiri dari tabel panitia, tabel jurusan, tabel siswa, dan tabel pendaftaran, dengan rincian sebagai berikut. Berikut ini telah saya gambarkan relasi yang akan terjadi pada kasus ini. Di bawahnya telah saya gambarkan form yang akan saya buat sebagai formulir pendaftaran mahasiswa baru. Di bawahnya telah saya gambarkan laporan-laporan yang akan saya buat. Dan sebagai rancangan menu yang akan saya tampilkan adalah menu pintasan menuju form pendaftaran dan laporan-laporan yang telah saya buat. Langsung saja ke tata cara pembuatannya. Langkah pertama, saya akan membuka aplikasi Microsoft Access. Kemudian klik Blank Desktop Database untuk membuat database baru. Kemudian isi kolom yang tersedia dengan nama tabel yang dibuat. Kemudian, pilih folder untuk menyimpan file database tersebut. Jika sudah, klik OK, lalu klik Create. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut ini, dan akan disediakan tabel yang dapat didesain dengan cara klik kanan pada mouse, lalu pilih Design View. Kemudian, isi kolom dengan nama tabel yang akan dibuat. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya, isi field name dengan nama kolom yang akan dibuat. Setelah itu, tentukan data type dan isi field size. Setelah menentukan data type dan mengisi field size, saya akan membuat settingan lookup. Caranya adalah dengan klik tanda panah ke bawah di samping kolom data type, kemudian pilih lookup wizard, maka akan muncul tampilan seperti di layar Anda. Untuk membuat data baru, maka pilih I will type in the values that I want. Kemudian klik Next. Setelah itu, isikan kolom sesuai data yang akan dibuat. Klik Next. Kemudian klik Finish. Kemudian lakukan hal yang sama pada kolom jenis kelamin. Jika sudah, keluar dari halaman tersebut dan simpan. Untuk mengisi tabel yang telah kita buat, klik nama tabel yang telah dibuat, kemudian kita bisa mengisi tabel tersebut dengan data yang ingin kita input.
Selanjutnya, saya akan membuat tabel jurusan. Caranya adalah klik Create, kemudian klik Tabel, maka akan disediakan halaman yang berisi kolom untuk membuat tabel, seperti tabel panitia sebelumnya. Lakukan hal yang sama untuk tabel jurusan, tabel siswa, dan tabel pendaftaran seperti saat kita membuat tabel panitia. Kemudian saya akan membuat form pendaftaran. Langkah pertama adalah klik tabel yang akan dijadikan sumber data dalam form yang akan dibuat. Di sini saya klik tabel pendaftaran. Kemudian masuk ke menu Create lalu klik Form. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian saya akan hapus logo di judul form pendaftaran dan mengubah judul form di atas. Sesuai dengan rancangan form yang telah saya buat, ada beberapa kolom yang belum tercantum di dalam form ini. Untuk menambahkan kolom tersebut, saya akan klik Add Existing Table, lalu klik Show All Table. Maka akan muncul tabel-tabel yang telah kita buat di ujung paling bawah. Kemudian klik tabel yang berisi sumber data yang akan dimasukkan ke dalam form. Di sini saya klik tabel siswa, karena saya membutuhkan data nama siswa, jenis kelamin, alamat, dan asal sekolah yang ada pada tabel siswa. Kemudian klik nama-nama data yang dibutuhkan. Maka akan muncul data di dalam form yang akan kita buat. Karena kolom yang saya butuhkan sudah lengkap, saya akan menyesuaikan letak kolom sesuai dengan rancangan form yang telah saya buat.
Kemudian keluar dari halaman form tersebut. Lalu masuk ke menu Create dan klik Form Design. Setelah itu saya akan menentukan ukuran tampilan layar dengan cara seperti berikut. Kemudian saya akan memberikan warna pada background form. Kemudian saya akan memberikan warna pada kolom-kolom yang sudah dibuat. Caranya adalah kita pilih nama kolom yang akan kita beri warna pada selection type. Lalu tentukan warna background pada kolom backcolor, seperti kita memberi warna background pada form sebelumnya. Jika sudah semua, saya akan merapikan ukuran font pada form. Caranya dengan memilih font apa yang akan diubah pada selection type. Kemudian klik format dan tentukan ukuran pada kolom font size. Pada menu format tersebut, kita juga dapat menentukan tebal atau tipisnya font dengan menentukan ketebalan font pada kolom font weight. Kita juga dapat memilih warna font pada kolom for color. Jika sudah rapi, klik tombol button pada menu controls untuk membuat tombol daftar. Kemudian letakkan tombol tersebut sesuai dengan rancangan database yang telah saya buat. Lalu beri nama tombol tersebut dan dapat diubah warna backgroundnya dengan cara klik kanan pada mouse lalu pilih back color. Di situ kita bisa memilih warna yang akan digunakan pada tombol tersebut. Selanjutnya, saya akan membuat laporan atau report, yaitu dengan cara klik report design pada menu Create. Setelah itu, kita bisa perlebar halaman untuk laporan yang akan kita buat. Di sini saya akan memberikan judul pada laporan ini dengan klik label seperti yang ada di video, kemudian beri nama judul di atas. Kemudian kita juga bisa mendesain tulisan seperti yang kita mau. Jika sudah, saya akan membuat tabel untuk laporan tersebut dengan cara memberi rectangle pada halaman page header, kemudian beri label untuk menuliskan nama tabel tersebut. Untuk melihat nama-nama tabel yang akan saya buat, di sini saya melihat dari add existing field.
sini saya akan membuat laporan panitia, jadi saya buka tabel panitia. Kemudian rapikan tata letak untuk pembuatan tabel laporan tersebut. Kemudian untuk menentukan tabel apa saja yang akan dicantumkan pada laporan tersebut, kita bisa menggunakan Add Existing Fields. Kemudian rapikan tatanan kolom. Jika sudah, kita bisa melihatnya pada ujung kiri atas, ada klik view, kemudian klik report view. Di situ kita bisa melihat tampilan laporan yang telah kita buat. Jika sudah, simpan laporan tersebut. Kemudian lakukan hal yang sama pada laporan-laporan yang lainnya. Kemudian saya akan membuat menu, yaitu dengan cara masuk ke form design, kemudian desain form untuk menu yang akan kita buat.
Di sini saya beri background warna abu-abu, lalu saya tulis judulnya. Sesuai judul saya beri nama Sistem Basis Data PMB Politeknik Nusantara. Seperti yang sudah saya rencanakan dari awal, saya akan memberikan menu pintasan untuk menuju form pendaftaran dan laporan-laporan yang telah saya buat, yaitu caranya dengan klik command button, kemudian beri nama. Di sini saya akan membuat yang pertama untuk form pendaftaran. Saya beri nama formulir pendaftaran, kemudian saya akan mendesain warna untuk command buttons tersebut. Untuk mengisi hyperlink pada command button tersebut, saya menggunakan property sheet, kemudian klik hyperlink address, lalu pilih form atau laporan yang akan dimasukkan ke dalam command button tersebut. Kemudian saya akan menata letak command button pada menu tersebut. Jika sudah selesai membuat database ini, maka saya akan keluar dan mengcopy database ini dan memberi nama menu dan startup. Kemudian saya akan membuka database yang sudah diberi nama menu dan startup ini, kemudian klik enable content, klik file, lalu pilih option, maka akan muncul access option, kemudian pilih current database dan beri nama application title. Kemudian pilih display form, diisi dengan form menu. Kemudian kosongi semua tanda centang yang ada di pilihan tersebut. Jika sudah, klik OK.